Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di subuh ini kita selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menunaikan sujud, menunaikan ibadah, maka rasa syukur itu tidak hanya dikeluarkan dalam lisan semata, tapi kemudian kita coba mengaplikasikannya dalam tindakan dan amal perbuatan. Haturkan, kirimkan salam dan salawat, cinta dan ta'zim kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tauladan dan figur kita sebagai umat manusia, wabil khusus sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua model manusia ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan di bulan suci Ramadan. Model pertama ialah manusia yang kecenderungan hidupnya di 11 bulan sebelum mendekati Ramadan, ritme keimanannya menurun. Banyak maksiat, banyak kelalaian, banyak kealfaan. Sehingga kemudian motif utama ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya dijumpakan dengan bulan Ramadan adalah agar berguguran semua dosa dan maksiat itu. Model manusia yang kedua ialah yang ritme keimanannya di 11 bulan sebelum Ramadan memang sudah berada dalam level teratas atau sudah terbiasa dengan keimanan, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dijumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan. Tujuannya agar ia mendapatkan betapa manisnya ibadah yang selama ini ia lakukan, lalu diperpanjang usianya, diperpanjang paspor hidupnya untuk dijumpakan di Ramadan agar ia menambah pundi-pundi tabungan yang sebelumnya pernah ia isi. Tentu kita tidak boleh bersedih hati sebagai manusia yang tidak bisa luput dari khilaf dan dosa. Karena dulu nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditakdirkan dijumpakan di surganya Allah bersama istrinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf itu ayat ke-19. Faya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha haitsu syi'tuma
ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Wahai Adam, kata Allah, tinggallah kamu bersama pasanganmu di surga dan makanlah apa yang engkau inginkan. Hanya satu saja yang dilarang di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrab hadhihi sajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Ketika engkau dekati pohon ini, engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Dan sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Adam di surga, hampir seluruhnya hanya satu saja larangan. Lalu kemudian Nabi Adam tergoda dengan bisikan-bisikan, fata morgana iblis yang kemudian membisikkan ke dalam telinga dan qalbu Adam, sehingga ia tergelincir dalam keistiqomahan ibadahnya, tergelincir dalam genangan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala membenci Adam ketika ia khilaf seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena dasar seorang manusia ketika dalam khilaf lalu kemudian tergerak qalbu itu dengan mengatakan, saya pendosa, saya pelaku maksiat, saya yang gemar melakukan kekhilafan. Lalu menetes air mata itu, duhai Allah, Engkau panjangkan usia saya dulu di 11 bulan sebelum Ramadan. Saya bermaksiat kepadamu, saya tidak taat kepadamu. Lalu kali ini Engkau berikan kesempatan sebagai pendosa ini agar menambah puing-puing doa, agar menambah pundi-pundi amal, agar kemudian saya menghadap kepadamu dalam keadaan bertakwa. Nabiullah Adam sadar akan persoalan itu, lalu ia ungkapkan kalimat yang indah kepada Rabbnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, zalamna anfusana, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Fa illam takfir lana, jika engkau tidak mengampuni maksiat saya, dosa saya, atau engkau tidak merahmati perjalanan hidup saya setelah saya melakukan kekhilafan, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang merugi, duhai Allah. Kalimat-kalimat yang seperti ini harus menggetarkan kolbu setiap manusia. Karena ia tidak akan bisa lupa khilaf dari genangan maksiat, maka pada saat yang sama, maka harus ada jiwa pemberani mengakui kesalahan sebagai kesalahan. Maka dari itu orang yang seperti ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kali ini kita diasah untuk seperti itu, menyadari akan hilaf dosa, menyadari akan kotornya diri ini. Dan Ramadan adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kolbunya berbisik, duhai Allah, bagaimana caranya agar kami bisa mencapai kehadiratmu, sampai kehadiratmu. Lalu kemudian ada suara bisikan ke kolbu orang-orang beriman. Orang beriman ketika curhat kepada Allah, maka akan dibisikkan suara-suara hatinya yang sudah bening itu. Lalu suara bisikan itu mengatakan, sesungguhnya yang membuat banyak manusia tidak sampai menuju Tuhannya,
ialah ketika kemudian ia ditunggangi dengan hawa nafsunya. Nafsu itu ibarat gunung yang sangat tinggi, kata bisikan suara itu. Ada jalan yang curam, yang bertebing. Ketika kemudian kita tidak hati-hati, kita bisa terjatuh lalu meninggal dunia. Ada semak belukar yang berduri yang kapan saja bisa menusuk kaki kita. Ada binatang buas di gunung itu yang bisa saja menyergap, bahkan membunuh kita. Lalu ada bisikan iblis yang selalu memberikan keraguan-raguan dalam amal ibadah kita. Tidak ada jalan lain, kata bisikan itu, kecuali engkau mendaki gunung itu. Mendaki lalu melawan ujian-ujian dalam perjalanan gunung itu. Sehingga engkau sampai di puncaknya, maka engkau akan menemukan nikmat dari nikmatnya perjalanan dirimu dalam fase kehidupan duniamu. Maka di bulan suci Ramadan ini kita diasah untuk mengendalikan nafsu kita. Bukan kita yang ditunggangi oleh nafsu. Zaman ini, zaman yang serba nafsu. Beraktivitas, ada nafsu. Melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Selalu berkaitan erat dengan nafsu dan syahwat manusia. Karena itu, di momen Ramadan ini dilatih agar nafsu itu terkendali, bukan dihilangkan. Agar ia terkendali sehingga kita mampu menungganginya menuju fase perjalanan puncak spiritual seorang hamba, yaitu mendekat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada seorang gubernur di zaman Bani Umayyah, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia dalam sejarah terkenal sebagai gubernur yang bengis. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh seorang ulama yang berbeda pandangan dengannya. Lalu suatu ketika ia sengaja memberikan hidangan di bulan suci Ramadan di siang hari. Hidangan yang sangat lezat, yang hampir di kampung itu tidak ada yang membuat makanan selezat itu. Lalu kemudian ia berkata kepada pengawalnya, "Wahai pengawalku, datangkan seseorang yang akan membersamaiku menyantap hidangan ini." Lalu dipanggillah seorang pengembala. Lalu tiba pengembala itu kepada gubernur ini. "Benarkah engkau Tuan memanggilku?" "Iya. Aku mengundangmu secara khusus agar di siang hari ini kita menyantap makanan yang lezat ini, yang mungkin saja belum pernah engkau rasakan nikmatnya selama engkau hidup." Lalu kemudian seorang pengembala ini mengatakan kepada Al-Hajjaj, "Tuanku, sebelum aku penuhi undangan kepadamu, aku telah menerima undangan yang lebih agung daripada ini. Undangan dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini aku berpuasa." Kata gubernur itu, "Bagaimana engkau menolak hidangan yang begini lezat? Besok kamu bisa berpuasa. Hari ini engkau makan bersamaku, besok kita berpuasa." Lalu kemudian seorang pengembala ini berkata kepada gubernur itu, "Engkau menjanjikan hari esok untukku, yang engkau sendiri tidak menjamin dirimu di hari esok itu. Sementara hari ini adalah hari kita. Kita bersusah payah untuk melakukan aktivitas ikhtiar kepada Allah dalam kedekatan kolbu kita. Kita jalin hari ini hubungan kita dengan Allah. Karena hari ini adalah hari kita, milik kita. Dan besok itu bukan milik kita, wahai gubernur. Besok itu milik Allah. Dirimu sendiri saja tidak mampu memastikan dirimu bahwa besok kamu akan hidup." Seperti itulah gambaran perjalanan Ramadan kali ini. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan menuju Ramadan, jangan tunda hidangan amalan-amalan ini yang sangat istimewa ini. Karena bisa jadi di Ramadan setelahnya, di hari esok setelahnya, kita tidak lagi berjumpa dengan hidangan amalan-amalan kali ini.
Mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita istiqomah menebarkan semangat juang kita, mengendalikan nafsu kita untuk bermunajat kepada Allah, sembari merasakan bagaimana maksiat diri agar kita menjadi seorang hamba yang selalu diridhoi olehnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.